Aku siap. Kapan aku akan mundur? Hei Pao Renyi sebelumnya mengatakan bahwa dia akan mundur. Tetapi sekarang dia tidak terburu-buru. Jangan terburu-buru, tunggu sampai kita menyingkirkan lalat ini. Dua pria berjubah hitam 2 dan 3 naik ke udara. Menatap langit dengan wajah waspada. Dan sesosok diam-diam muncul di cakrawala. Kelopak mata Qin Yichen berkedut. Dewa Perang Ares. Kenapa dia datang ke sini? Tunggu, apakah dia di sini untuk menemuiku? Qin Yichen merasa sedikit rumit. Setelah ragu-ragu, dia diam-diam berbicara dengan Ares, Dewa Perang. Aku akan pergi ke sekte pembunuh para dewa untuk menanyakan informasinya. Pengikutku seharusnya akan membangun susunan teleportasi. Jika kamu ingin menghubungiku, pergilah ke kuil Dewa Cahaya untuk menemukan Zhao Wuling. Ketika Dewa Perang Ares mendengar kata-kata Qin Yichen, dia dengan cepat melihat kelima pria berjubah hitam. Ada ledakan keraguan di benakku. Bagaimana situasinya? Di mana Qin Yichen? Tidak yakin. Dewa Perang Ares dengan cepat merespons. Kamu ada di mana? Bukankah kamu bodoh? Aku bercampur di dalamnya. Aku pasti tidak bisa membiarkanmu melihatnya. Tidak, aku harus yakin. Di mana pertama kali aku bertemu denganmu? Beri kamu jari tengah untuk dirimu sendiri. Qin Yichen tahu betul bahwa dia menggunakan jari tengahnya untuk mengekspos identitasnya untuk menstabilkan Ares, Dewa Perang dan menyelamatkannya. Justru karena inilah Dewa Perang Ares dapat mengesampingkan prasangka masa lalunya dan kembali menemui dirinya sendiri, yang patut dipuji. Setelah Dewa Perang Ares mencarinya, dia melihat Qin Yichen berpura-pura menjadi pria berjubah hitam, dan di kabut hitam di depannya, jari tengah yang tegak samar-samar muncul. Ares, Dewa Perang, tiba-tiba tersenyum. Mundur tanpa melihat ke belakang. Hati-hati dengan dirimu sendiri. Aku menunggu kabar baikmu di kuil Master Cahaya. Dewa Perang Ares pensiun, dan Qin Yichen sedikit santai. Pria berjubah hitam itu bingung. Dewa Perang Ares telah pergi dan kembali. Apakah ada tujuan? Qin Yichen bereaksi cukup cepat dan berbicara langsung. Mungkinkah itu ikan sampah yang kutemui sebelumnya? Pikirkan baik-baik, orang itu juga punya sedikit trik. Dengan mengatakan itu, Qin Yichen menunjuk ke pakaiannya yang rusak. Pria berjubah hitam itu meliriknya dan tersenyum aneh. Ya, sepertinya ikan lain-lain ini belum dibunuh secara tidak adil. Orang yang bisa membuat Ares, Dewa Perang, begitu peduli, memata-matai kami. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Qin Yichen mengangguk acuh tak acuh sesuai dengan ingatannya. Tapi memang kesalahan untuk tidak membunuh Ares, Dewa Perang. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan melirik binatang tingkat 8 yang sedang menatapnya. Tidak masalah, mari kita mundur dulu. Kalau tidak, terjerat dalam hal ini bukanlah hal yang baik. Setelah berbicara, pria berjubah hitam itu memanfaatkan kabut hitam yang masih sangat banyak dan langsung membuka portal. 5 orang berjalan ke portal dan meninggalkan bidang bintang untuk sementara. Tunggu sampai kabut hitam di langit hilang. 4 binatang tingkat 8 yang tersisa dengan sengaja menjaga jarak, berbalik. Tanpa musuh yang kuat, mereka hanya memiliki satu tujuan tersisa, yaitu menelan binatang buasnya dan memperkuat diri. Saat ini, monster tier 8 terkuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani sendiri. Dewa Perang Ares baru saja tiba di lokasi pertemuan sebelumnya, dan lelaki tua itu maju untuk menyambutnya. Tuan Ares, terima kasih atas berkah dari penguasa cahaya, saya telah membangun kembali portal tersebut. Tolong juga Tuan Ares untuk pergi sementara bersama saya. Setelah berbicara, saya lalu melihat ke belakang Ares, Dewa Perang, sedikit mengernyit. Tuanku Ares, aku tidak tahu di mana tuanku sekarang. Dewa Perang Ares secara singkat berbicara tentang beberapa hal sebelumnya, dan kemudian menatap Sai Lao. Begitulah adanya. Anda dapat yakin, karena Tuan Qin Feng melakukan hal ini, dia harus yakin akan hal itu. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya cara untuk menghubungi Tuan Feng? Pertanyaan Ares, God of War yang tampaknya tidak disengaja, sebenarnya ingin menguji sarana kuil Master Cahaya. Secara umum, setelah mencapai ketuhanan, orang percaya akan diberkati oleh Tuhan. Aula suci pertempuran memiliki ketahanan yang kuat. Selama tidak terbunuh dalam pertempuran, itu dapat dipulihkan seperti sebelumnya di kumpulan darah Dewa Perang. Orang percaya biasa pulih lebih cepat daripada mereka yang ada di bait suci lainnya. Jika Anda dapat menguji sarana kuil Master Cahaya, tentu saja itu yang terbaik. Sai Lao berpikir sejenak dan tidak menyembunyikannya. Lord Worgat, ada seorang percaya di kuil Lord of Light saya, yang dapat menyampaikan berita di antara setiap orang percaya, dan Lord of Light juga ada di dalamnya. Hari ini kami bisa mendapatkan berita tentang penghancuran portal tepat waktu, dan datang dengan sumber daya untuk membangun portal, karena penghargaan orang ini. Dewa Perang Ares mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Tunggu, apa maksudmu metode kuil Master Cahaya adalah menghubungi orang percaya di semua jarak? Kemampuan ini mungkin terlihat biasa saja, namun nyatanya efeknya terlepas. Ruang lingkup bidang bintang sangat luas. Jika Anda ingin mengirimkan informasi,
Anda perlu mengirim seseorang untuk menghubungi Anda. Dan ini juga membutuhkan waktu. Saat bidang bintang yang dikendalikan meningkat, masalah ini semakin mengganggu Ares, Dewa Perang. Karena sekali kecelakaan terjadi di medan bintang yang jauh, sudah terlambat ketika dia mendapat berita itu. Karena itu, Ares, Dewa Perang, berhasil membudidayakan klan naga hitam untuk menguasai sebagian bidang bintang untuk dirinya sendiri. Kuil utama anti tamasya, hanya mengendalikan bidang bintang, sudah memiliki kemampuan ini. Memecahkan masalah yang akan mereka hadapi di masa depan. Dewa Perang Ares menyebut kecemburuan dan kecemburuan di dalam hatinya. Jika saya memiliki kemampuan seperti itu di Istana Suci, saya tidak akan berurusan dengan klan naga hitam. Dewa Perang Ares menghela nafas, iri dengan kesempatan Qin Yichen. Sebaliknya, saya merasa seperti telah mengambilnya, dan saya baru saja meninggal setelah memberi saya kemampuan. Sebaliknya, itu adalah Qin Yichen. Sudah cukup bagi orang-orang percaya untuk menjadi sangat setia satu persatu. Dan itu cukup untuk kecepatan ekspansi. Sekarang, bahkan masalah sulit menguasai beberapa wilayah bintang telah dipecahkan untuknya terlebih dahulu. Duduk seperti ini di kuil penguasa cahaya, mengandalkan orang-orang percaya untuk dapat mengirimkan kemampuan di dalam kuil penguasa cahaya tepat waktu. Ke Qin Yichen, itu seperti harimau. Lihatlah dirimu lagi. Ares, Dewa Perang, ingin menangis. Sai Lao melambaikan tangannya tiba-tiba dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Lord Ares, jangan salah paham. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Dewa Perang Ares tiba-tiba menatap Sai Lao. Hah? Apakah ada batasan pada kemampuan ini? Pikirkan baik-baik. Itu normal untuk memiliki batasan. Jika tidak, olah pertempuran Anda sendiri terlihat terlalu mugel. Sai Lao berkata dengan wajah tertentu. Kami mengikuti tuntunan penguasa cahaya. Selama kami menjadi pengikut Tuhan cahaya yang taat. Selama kami memiliki cahaya di hati kami. Kami dapat menerangi orang lain. Dan kami dapat menjadi orang yang berguna bagi kuil. Dari penguasa cahaya, kita masing-masing berbeda. Misalnya, saya tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi, tetapi saya dapat menyembuhkan orang lain. Berkata, Sai Lao mengulurkan tangannya, menghadap luka di lengan Dewa Perang Ares, melantunkan mantra. Diberkati oleh penguasa cahaya. Dengan kata-kata sederhana, Ares, Dewa Perang, membuka matanya lebar-lebar. Dengan tubuh ilahinya, obat-obatan penyihir dan metode biasa telah kehilangan efeknya. Sebagian besar waktu mengandalkan kemampuan penyembuhan diri. Tapi sekarang, luka itu perlahan sembuh di bawah restu Sai Lao. Ares, Dewa Perang, tertangkap. Melihat lenganku pulih seperti sebelumnya, air mata mengalir di hatiku. Penindasan, terlalu intimidasi.